Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati segenap pengurus cabang Aisyah Hamdi, segenap pimpinan Banten secara mandiri dan orang untuk anggota Aisyah yang berbahagia. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan pada kita semua, khususnya nikmat iman dan Islam yang mudah-mudahan senantiasa melekat pada diri kita semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, semakin meningkat keimanan ini, semakin sanggup menjauhi dan menjauhkan dari kemaksiatan serta godaan setan. Mudah-mudahan kita semua akan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua ditemukan Allah Ta'ala surga. Banyak keutamaan bagi orang muslim. Di antaranya adalah keutamaan ada sabar, keutamaan berikutnya ada syukur. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka patutlah kita bersyukur. Syukur itu bisa diungkapkan secara lisan. Syukur itu bisa diungkapkan dengan perbuatan. Kalau digabung, inilah menjadi amal soleh. Dengan syukur juga, niscaya dosa-dosa yang kecil maupun besar bisa digugurkan oleh Allah. Di samping syukur ada keutamaannya yaitu sabar. Karena dengan sabar, niscaya Allah bisa menggugurkan dosa-dosa hambanya yang beriman kepada Allah. Maka yang paling kita teguhkan, sabar ini tidak ada batasnya. Isbiru wasobiru, bersabarlah dan teguhkan kesabaran itu. Demikian Allah berfirman. Maka secara kita orang yang beriman pada Allah, dalam hal sabar ini tidak ada batasnya dan tidak boleh membatasi kesabaran. Yang seharusnya kita lakukan adalah dengan mengokohkan atau menguatkan kesabaran. Maka di dalam surat Al-Asr kita disebutkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasihatilah wahai orang mukmin dalam ketaatan kepada Allah, dan saling menasihatilah kalian orang mukmin dalam kesabaran. Rahmatan dari Allah berkata ini, kami menasihati diri kami sendiri secara khusus dan mengajak kepada orang hadirat ibu sekalian untuk senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Tadi disampaikan dalam ayat firman Allah Ta'ala yang dibacakan oleh yang bertugas di Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 284. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah." Ini ada kalimat yang perlu kita cermati, perlu kita dengar.
Dalam menuntut ilmu, sebelum kami bahas ini, dalam menuntut ilmu itu ada hal yang penting. Ulama menyebutkan al-ilmu binniyah. Dalam menuntut ilmu diawali dengan niat. Summa as-simah. Kemudian setelah niat ada mendengarkan. Summa al-fahmu. Kemudian adalah pemahaman. Summa al-amal. Kemudian setelah paham baru diamalkan, kerjakan. Summa al-intisya. Setelah paham baru disampaikan. Setelah amal, setelah paham, amal baru disampaikan. Jadi ini hal-hal dalam yang berkaitan dengan itu. Yang pertama apa? Niat. Nah, itu harus benar. Pertama apa, Bu? Niat. Niat itu harus lillahi ta'ala dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena supaya menjadi ibadah. Menuntut ilmu kalau tidak ada niat lillahi ta'ala menjadi sia-sia. Maka disampaikan di dalam surat Al-Baqarah itu, in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Apapun perbuatan yang kalian tampakkan kepada Allah atau apa yang kalian sembunyikan di dalam jiwa kalian, yuhasibukum billah. Niscaya sama Allah nanti akan dihisab. Jadi yang kita sembunyikan di hati ini, ada rasa iri, ada riya, atau ada ingin dipuji orang lain, atau ingin segani, ingin dihormati, itu nanti akan dihisab. Padahal ini di dalam hati. Yuhasibukum billah. Niscaya Allah akan menghitungnya yang ada pada diri kalian. Jadi yang dihisab sama Allah tidak hanya sekedar yang kita amalkan, kita lakukan secara zahir, secara mata, tapi di hati ini juga akan dihisab. Maka ini menjadi renungan bagi kita semua bahwa niat itu penting. Jangan sampai niat kita datang menuntut ilmu lantaran ingin dipuji orang lain, lantaran ingin dia anggap orang yang soleh, lantaran ingin dihormati dan seterusnya yang sifatnya duniawi. Niku naudzubillah. Kenapa? Karena riya termasuk syirik menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dosa yang paling ditakuti oleh Rasulullah dari umatnya, dari hamba Allah, itu adalah riya, syirik kecil. Kenapa? Karena syirik kecil maupun besar itu hukumannya sama, tidak ada bedanya. Inna akhwafa ma'afu bin ummati syirkul asghar. Sesungguhnya satu ketakutan yang paling aku takuti dari umat, demikian Rasulullah bersabda, adalah syirik kecil. Lalu sahabat bertanya, wa ma huwa syirkul asghar? Syirkul asghar ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, artinya syirik kecil itu adalah riya. Apakah dosanya sama seperti syirik besar? Karena menyebutkan Allah, inginnya dipuji Allah dan ingin juga dipuji oleh manusia. Ini menyebutkan Allah. Terlebih kalau tidak ada Allah di hatinya sama sekali, jadi melakukan perjalanan menuju masjid sama sekali tidak menghadirkan Allah. Melakukan perjalanan menuntut ilmu sama sekali tidak ada niat untuk Allah. Nah, ini sudah termasuk riya. Karena ingin dapat pujian, ingin dapat pahala, ingin dapat upah berupa sanjungan atau bahkan upah berupa materi dari manusia. Itu adalah orang hadirin yang dirahmati Allah. Maka dari ayat yang tadi dibacakan, itu bedu apa nih kok? Maafi anfusikum au tukhfuhu yuhasibukum billah. Kita menjadi mengingat bahwasanya apa-apa yang kita lakukan sama Allah ini, baik ibadah hati maupun ibadah tindakan perbuatan, itu semua dihisab sama Allah. Maka ada larangan iri. Iri itu apa? Tindakan hati.
hasud, itu juga tindakan hati akan dihisab sama Allah. Oleh karenanya dalam menuntut ilmu ke depan nanti kan ibu-ibu akan selalu hadir dalam pengajian, dalam kajian, maka jangan lupa niat itu penting. Jangan sampai ada niat yang lain. Kemudian tadi niat. Yang kedua asimak, simak atau mendengar. Jadi dalam menuntut ilmu kita semua harus mendengar informasi apa. Kita selaku orang yang menuntut ilmu, yang minta nasihat, harus abaikan ilmu-ilmu yang sudah pernah didapat. Maknanya jangan kemudian kita masuk kami sendiri. Ketika ingin belajar kepada seseorang, kok nasihatnya ini terus, kita harus senantiasa menerima dan mengosongkan ilmu-ilmu yang pernah kita dapatkan, seolah-olah kita belum pernah dapat. Kalau ada orang yang mengatakan, saya sudah pernah dapat ini, nanti ada penyakit hatinya di sini, ada sombong. Kalau ada hati yang merasa sudah tahu, merasa sudah pandai, merasa sudah punya ilmunya, maka ilmu yang diberikan oleh Allah tadi luber keluar. Ibaratnya air, kalau sudah diisi kemudian diisi lagi, ini akan keluar tumpah, sehingga ilmu itu tidak masuk, tidak meresap dan tidak paham. Berbeda kalau dia punya ilmu, sudah ada isi airnya, lalu disampingkan, disimpan dulu sehingga kosong lagi air gelas ini, lalu diisi ilmu oleh orang yang memberikan nasihat, niscaya dia akan terisi. Dan kalau sudah terisi, bisa diberikan kepada yang lain. Nah, begitulah analogi atau logikanya sebuah ilmu. Hati kita ini jangan sampai merasa lebih tahu, merasa sudah diisi, merasa sudah paham. Karena ilmu ini sama Allah tidak akan diberikan kepada orang yang sombong. Imam Syafi'i menyatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya dari mana? Cahaya dari Allah. Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhdal nasi. Dan cahayanya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Sombong termasuk maksiat, iri termasuk maksiat, dan termasuk maksiat-maksiat yang lain yang lebih luas. Maka dalam menuntut ilmu kita harus senantiasa berusaha membersihkan hati kita. Ini penting sekali. Baik, tadi wonten niat, kemudian mendengarkan dalam artian apa? Kita harus betul-betul mengosongkan ilmu yang sudah pernah kita dapat, kita singkirkan dulu. Bahwasanya kita akan menyimak, akan menerima ilmu yang baru dari Allah. Kemudian al-fahm, yang ketiga. Setelah kita mendengarkan, baru dipahami. Kalau belum paham, kita tanya. Maka di sini ada diskusi atau ada interaksi antar satu orang dengan orang yang lain dalam hal menambah pemahaman, baik dengan guru, baik dengan sesama yang belajar atau sama orang yang lain di luar lingkungan belajar. Nah, ini penting pemahaman, karena kadang-kadang pemahaman ini tidak bisa diperoleh melalui dirinya sendiri, tapi bisa jadi pemahaman ini diperoleh dari yang lain. Bisa ketika Qabil dan Habil terjadi pembunuhan, lalu bagaimana cara memakamkan saudaranya? Nah, ternyata Allah memberikan pelajaran dari seekor burung gagak. Nah, ini adalah pemahaman, cara Allah memahamkan. Dari mana pemahamannya? Dari seekor burung, bukan dari dirinya sendiri. Jadi melalui sarananya. Maka pemahaman ini penting, bisa dilakukan sendiri. Tapi kalau tidak bisa melalui orang lain dengan cara diskusi, baik melalui guru, melalui teman, atau melalui media-media yang lain yang itu berkaitan dengan ilmu. Dan kita mohon pada Allah, Allahu Rabbi zidni ilman, dan itu yang sering kita
baca ketika kita ingin tambahan pemahaman. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Kemudian para hadirat yang dirahmati Allah, setelah pemahaman niku wonten napa? Amal. Diterapkan, dipraktekkan. Karena suatu ilmu kalau dipraktekkan ini melekat. Berbeda kalau tidak dipraktekkan. Seperti kita tahu bagaimana tayamum. Kalau kita praktekkan tayamum itu, niscaya kita akan melekat tayamum. Caranya menepukkan tangan, kedua tangan ke tempat yang berdebu atau yang kita yakini di situ ada debu, cukup 2 kali. Kenapa kita bisa ingat? Karena sudah mengamalkan, sudah mempraktekkan. Berbeda kalau belum pernah praktek. Jadi apa yang setelah kita lakukan setelah paham, mengamalkan. Sejauh mana yang kita pahami, kita kerjakan dulu. Nanti kalau ada yang mengoreksi, kemudian atau kita belum paham, perasaan yang saya lakukan salah, baru kita bisa tanya. Disinilah ada tambahan pemahaman berikutnya. Jadi harus diamalkan. Meskipun pemahamannya belum sempurna, tidak mengapa. Tapi Allah akan mencatat sebagai orang yang menuntut ilmu kalau berusaha mengamalkan. Belajar baca qiraah atau baca tartil, baca Al-Qur'an, matnya kurang panjang atau kurang pendek atau seterusnya belum begitu lancar, tidak mengapa. Yang penting sudah dapat ilmunya, paham, dipraktikkan. Perkara nanti ada yang salah, dengan sendirinya nanti akan terus ada perbaikan terus dan seterusnya. Seperti itu. Jadi amal itu penting. Di dalam pepatah Arab menyebutkan al ilmu bila amalin kasyajarah bila samarin. Ilmu tidak diamalkan itu ibarat pohon yang besar tapi tidak berbuah. Artinya tidak manfaat. Jadi kalau ingin ilmu kita bermanfaat, amalkan. Cara mengamalkan bagaimana? Bisa kita melakukan langsung, bisa kita sampaikan kepada saudara kita. Nah, itu cara mengikat ilmu. Kalau bentuknya nasihat tentang kesabaran, kita sampaikan ke orang lain tentang kesabaran. Kalau bentuknya amal perbuatan seperti sholat, kita praktekkan bagaimana tata cara sholat yang benar, bagaimana tata cara wudhu yang sesuai dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Jadi diamalkan. Kalau ilmu itu diamalkan lalu ditiru oleh orang lain yang melihat kita, kalau ini amalan bentuk perbuatan, maka niscaya ini akan menjadi shadaqatun jariyatun. Di dalam riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di riwayat Imam Muslim disebutkan, idza mata ibnu Adam inqata'a amal. Ini protes terus sedikit. Mikir. Padahal kalau betul berani kena nih. Nah, baik. Jadi apabila anak cucu Adam itu meninggal dunia, maka semua perkara terputus kecuali 3 perkara. Perkara duniawi itu semua terputus kecuali 3 hal. Yang pertama, shadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah itu termasuk wakaf. Kenapa kok dibilang termasuk wakaf? Karena kalau kita sedekah untuk masjid, masjid bangunan ini, nah selama masjid ini dimanfaatkan untuk sholat, untuk kajian, dan untuk segala aspek syiar agama, maka terus mengalirkan pahala-pahala bagi yang berwakaf, bagi wakif. Nah, ini adalah sedekah jariyah, termasuk untuk kesehatan, termasuk juga untuk unit usaha. Unit usaha ini toko contoh. Cabang Aisyah memiliki toko Aisyah Mak Abu. Bagi setiap kelompok kajian yang dilakukan oleh Aisyah maupun Muhammadiyah, kalau mau peralatan-peralatan penunjang seperti ada snack, minuman, silahkan beli di Aisyah Mak.
Oke, wonten jasa pengiriman. Nah, kalau toko ini terus menghasilkan keuntungan dan keuntungannya untuk membantu guru-guru, yang mau saya sampaikan, maka ini akan terus menghasilkan pahala yang mengalir. Bagi siapa? Wakif yang berwakaf untuk membangun gedung atau toko Aisyah. Namun kalau mau membuat bangunan ekonomi dari kita untuk kita jaga pikirannya Saya kas. tapi kalau mau dilanjutkan mau dari Aisyah itu Aisyah. Kemudian niku wau kalau diamalkan terus ini mengalir pahala, termasuk ilmu. Kita menyampaikan suatu ilmu lalu dituruti oleh orang yang memahami, dilanjutkan, dan ini akan terus mengalirkan pahala. Kita melakukan kebaikan, dituruti oleh anak-anak kita kebaikan itu dan dihidupkan setelah kita wafat, terus dikerjakan sama anak kita, keturunan kita, maka ini akan menjadi sedekah, termasuk ilmu yang bermanfaat karena kita belajar. Jadi ilmu yang bermanfaat itu kita masuk perkara yang dari 3 yang tidak terputus selama anaknya cucu ada meninggal dunia terus mengalirkan. Maka dalam berilmu kita harus bersungguh-sungguh supaya bisa disampaikan ke orang. Kita bisa mengamalkan dan ternyata benar menurut hadis Nabi itu akan ditiru oleh orang banyak. Di sini juga termasuk sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau ada ilmu yang bermanfaat menurut pepatah Arab, itu ibaratnya sebuah bunga atau pohon yang menghasilkan buah-buah. Nah, kan senang orang mendatangi pohon yang berbuah. Ini saya senang mengambil buahnya, memetik buahnya, dan itu bermanfaat. Berbeda dengan pohon yang besar tapi tidak ada buahnya. Dia memang disenangi tapi tidak ada kesenangannya lebih karena tidak bisa diambil manfaatnya. Hanya bisa digunakan untuk berteduh. Itu pun kalau pas cuaca panas. Kalau cuaca panas, dia tidak akan berteduh. Baik, kemudian 3 perkara berikutnya waladun sholihun adalah anak-anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya yang sudah wafat. Ini perkara yang tidak pernah putus daripada anak cucu Anda sampai akhir hayatnya. Maka kita penting di sini mengajak generasi-generasi kita untuk senantiasa meniru kita karena kita sudah memperbaiki diri, sudah menambahkan wawasan untuk diri kita sendiri supaya generasi nanti bisa melanjutkan. Nah, ini penting sekali. Para hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya tentang ilmu niku al-intisar. Intisar itu berarti menyebarkan. Kalau kita sudah tahu ilmunya, sudah memahaminya, sudah mengamalkannya, lalu kita sampaikan. Jangan ditutup-tutupi, jangan disimpan. Karena Nabi SAW bersabda, "Man su'ila an ilmi." Siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu, fakatamahu, lalu ilmu itu tidak disampaikan tapi disembunyikan, uljima yaumal qiyamati bilijamin min nar. Saya nanti di hari kiamat sama Allah akan dicambuk dengan cambuk dari neraka. Cambuknya itu terbuat dari api neraka. Kenapa? Karena sudah berilmu disembunyikan ilmu. Contoh, bagaimana menyembunyikan ilmu? Kalau ingin diajari tentang sholat, mungkin kalau saya ngajari, tapi pinter dia nanti. Jadi ilmu itu keluar kalau ada nominalnya. Mani bayar. Ini buat Mani bayar biro. Atau bahkan sama sekali tidak mau biro. Niscaya sama Allah nanti dari kiamat akan dicambuk dengan cemeti atau
cangkuk yang terbuat dari api. Maka harusnya bagaimana ilmu itu kita berikan? Ibarat itu kalau gelas, kita punya ilmu, kita bagi-bagi. Kalau kosong sama Allah tidak akan dibuat kosong. Justru ketika berbagi sama Allah akan terus ditambah ilmu yang baru, ilmu yang baru. Kenapa? Karena senang berbagi. Ini kok seperti rizki. Allah akan selalu menambahkan titipan, menitipkan rizki kepada kita selama kita suka berbagi. Seperti kita, para orang tua yang memiliki anak, kok anak ini suka berderma. Kita memiliki 2 anak atau lebih, katakan 2 saja untuk membedakan lebih singkat. Yang satu niki pelit, kalau dikasih uang 100.000 dibuat beli bakso, jajan yang lain dimakan sendiri sembunyi-sembunyi di dalam kamar. Ini yang pertama, pelit. Yang kedua, entah kakaknya atau adiknya, kalau kita kasih uang 100.000, niki belanja bakso dan es krim segala macamnya, lalu dibagikan kepada saudaranya. Kira-kira kalau jenengan mau ngasih kepada orang yang pertama atau yang kedua? Yang enggak pelit. Yang enggak pelit. Kedua ya. Kenapa? Karena ini bermanfaat bagi yang satunya, yang lain itu manfaat. Allah pun demikian. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wa ahsinu, dan banyaklah berbuat baik. Kama ahsanallahu ilaika, seperti halnya Allah telah berbuat baik kepada kamu. Jadi kita berbuat baik itu karena Allah sudah berbuat baik pada kita. Nanti Allah akan terus menambah kebaikan-kebaikan kita. Kenapa? Karena kita enggak pelit. Maka ditambah terus sama Allah. Kalau ini berupa materi kita akan ditambah sama Allah. Tapi jarang yang sadar, jarang yang kemudian mau melakukan. Karena apa? Tingkat kesadarannya belum tinggi. Yang disadari kalau Allah berbagi, jangan Allah kurang. Makanya kita ingat, Allah niku adalah maha kaya. Allah niku maha punya ilmunya luar biasa. Kalau ilmu diibaratkan, ilmu itu yang diberikan kepada manusia seluruh alam semesta ini, kalau diibaratkan itu adalah hanya satu celup jari yang kemudian diberikan setetes. Nah, itulah ilmu Allah yang diberikan kepada alam semesta ini. Ilmunya Allah itu masih luas, jadi tidak pernah terganggu saking kayanya ilmu Allah. Jadi kita dengan ibarat ini juga tidak boleh sombong, tidak boleh merasa punya ilmu banyak, tidak boleh merasa paling benar, tidak. Karena setiap yang dimiliki manusia itu pasti memiliki keterbatasan, kekurangan. Maka wonten kan saat ini sedang viral tentang buku musik. Nggih, ngerasa Nggih. Buku musik. Nah, itu kenapa kok sampai ada perbedaan pendapat yang benar yang mana? Adanya perbedaan pendapat itu juga karena keterbatasan manusia dalam memahami makna-makna hadis maupun firman. Nanti menunjukkan ada keterbatasan. Allah mana yang benar? Yang benar itu adalah yang memiliki pendapat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang salah yang tidak memiliki dasar daripada Al-Quran maupun hadis. Ini selama kita punya dasar, landasan perbuatan kita lingkungan dasarnya, ini ada dasarnya dari Al-Quran, maka nggak boleh. Oh, ini juga ada dasarnya dari Al-Quran, sehingga boleh. Niku semuanya betul. Di sisi Allah, selama berdasarkan Al-Quran dan hadis dua-duanya, maka Allah yang menghakimi. Oh, yang salah tetap mendapatkan pahala satu, yang benar mendapatkan pahala dua. Jadi benar-benar salah di sisi Allah. Selama kita paham lalu mengamalkan pemahaman kita karena dasarnya Al-Quran dan hadis, maka itu semua di sisi Allah benar. Karena salah pun masih dibetulkan sama Allah, tidak diberikan pahala satu. Kenapa kok masih diberikan pahala satu? Karena sudah memanfaatkan akal yang Allah berikan. Yang kita ansal, kita itu menerima
kemudian kalau ditanya dari mana sumbernya, nggak tahu, pokoknya dulu Daud saya dulunya kayak gitu. Dari mana Al-Quran? Enggak. Dari hadis? Enggak. Dari mana? Pokoknya gitu. Dan ini namanya taklid. Ikut-ikutan tapi tidak punya dasar. Nah seperti itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Wonten yang mau ditambahkan? Betul-betul ya. Kita lanjutkan ayat ini. Al-Baqarah 84. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adhibu man yasha'. Dengan begitu, yang tadi memiliki penyakit hati atau kemudian di dalam hatinya ada yang kurang tepat di sisi Allah, itu semuanya akan dihisab. Tapi di sini Allah akan mengampuni siapa yang dikehendaki dan memberikan azab kepada siapa yang dikehendaki. Artinya apa di sini? Bahwa hadirat yang dirahmati Allah, semua manusia itu berpotensi memiliki dosa. Ulun berdosa, panjenengan sami memiliki dosa, tapi dosa-dosa ini semua bisa diampuni oleh Allah atas kehendaknya dengan cara kita terus berbuat amal soleh dan meminta ampun. Buat sampai kita memang mengaku berdosa kemudian tidak minta ampun, terus minta ampun. Rasulullah memberikan contoh, beliau istighfar dalam satu hari minimal 70 kali. Di dalam hadis yang lain disebutkan minimal 100 kali. Nah, dengan demikian kita berintrospeksi diri. Sudah berapa kali hari ini kita beristighfar? Apakah sudah cukup 70 minimal? Atau kurang? Kalau kurang, monggo dijawab. Ditulis di kamar kita itu, sudahkah istighfar 70 kali? Dengan buka pintu diingatkan, langsung istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, 70 kali. Kemudian cara istighfar yang lain dengan memperbanyak amal soleh. Disebutkan di dalam hadis Nabi, perbuatan kebaikan akan menggugurkan kejahatan atau menggugurkan dosa-dosa kesalahan. Nah, dengan memperbanyak kebaikan, tentu perbaikan ini, perbuatan baik ini harus diniatkan billahi ta'ala, ikhlas. Jadi mana ikhlas itu adalah kita pamrih kepada Allah. Ikhlas itu harus pamrih. Pamrihnya kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, saya mau sholat sunnah qobliyah asar. Mohon dilihat ya Allah. Nanti kok adalah pamrih. Ya Allah, saya sekarang berpakaian hijau-hijau. Bismillah berangkat masjid ya Allah. Mohon dilihat ya Allah. Mohon dihitung langkah saya ini berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah ikhlas. Karena minta dilihatnya, dilihat oleh Allah. Pengen dapat pahalanya, pahala dari Allah. Ini adalah ikhlas. Bukan pakai hijau-hijau biar nanti nampak seragam. Ini ku boleh lah, tapi harus niatnya lillahi ta'ala. Jadi niat utama adalah lillahi ta'ala. Kalau seandainya di tengah jalan baru ingat, tadi salah niat, langsung dengan minta ampun, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lihat saya nih, lihat saya sudah dan sedemikian lupa untuk menjemput ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan sampai di tengah jalan tadi salah niat. Kalau gitu dengan baik aja. Itu sangat berat. Dengan alasan, daripada nggak ikhlas, mendingan saya ikhlas tapi pulang. Nah, itu salah. Harus dipaksa. Tadi kurang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Nah, ini akan dapat pahala dari Allah. Akan menggugurkan dosa-dosa. Mudah-mudahan kita semua diampuni dosa-dosa. Amin. Kemudian wallahu ala kulli syai'in qadir. Di sini Allah menyampaikan dengan firman-Nya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kuasa atas apa? Semuanya Allah hadiratnya, termasuk mengampuni dosa-dosa hamba-Nya.
termasuk mengazab hamba-hambanya yang Allah pilih. Nah, naudzubillah, mudah-mudahan kita terhindar. Mudah-mudahan kita semua diterima Allah Ta'ala amalan-amalan kita, diampuni segala dosa-dosa. Wau wonten penyampaian, mohon maaf karena masih ikut telah awalnya. Belum. Terakhir ini. Besok terakhir. Jadi saling memaafkan, tidak hanya di acara kalau di halal syawal, kebetulan mau dikasih pada syawal. Jadi maaf dan memaafkan harus dalam setiap saat kapanpun. Kalau kita merasa diejek, merasa dihina, pun sampai kita masukkan ke hati, anggap itu hanya sebuah candaan sehingga kita terima dengan senyum. Jangan cemberut. Kalau kita cemberut itu merasa tersinggung. Orang merasa tersinggung berarti ada merasa lebih dari orang yang nyinggung. Itu ada sombong. Ada yang gitu. Karena sombong itu sesuatu yang kadang kita betul merasakan kalau ini adalah sombong. Kita merasa tersinggung saja karena disinggung. Itu sudah merasa paling tinggi sikapnya. Oh, kok saya dihina? Merasa dihina berarti kita merasa punya kelebihan daripada orang lain. Apakah itu bukan sombong? Itu termasuk sombong. Seperti iblis, ketika diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada seorang manusia yang saat itu Nabi Adam mewakili manusia, apa yang dikatakan oleh iblis? Kami atau saya lebih baik ya Allah dari dia. Padahal selama ini Allah tidak pernah menyebut bahwa iblis lebih baik daripada manusia. Ini tersinggung iblis. Ya Allah, saya lebih baik dari dia. Dia diciptakan dari tanah, saya dari api. Padahal cuma itu saja bedanya. Yang satu diciptakan oleh Allah dari api, yang satu dari manusia. Dan Allah tidak menyebutkan api lebih unggul daripada tanah. Nah, ini tersinggung iblis. Karena sifatnya yang tersinggung inilah, lalu sama Allah dinyatakan sombong. Karena dosa sombong ini kemudian dihukum neraka. Nah, maka kita jangan sampai ada rasa lebih tinggi dari yang lain. Kita semua sama-sama dulu tercipta dari tanah. Ini tanah gerangan, tanahnya nopo, tanah liat, nopo tanahnya mana kita nggak tahu. Yang jelas Allah menciptakan dari tanah, kita sama-sama dari tanah, maka jangan sampai merasa lebih tinggi daripada tanah yang lain. Untuk yang lebih merasa tinggi, itu berarti terbuat dari tanah sengketa. Pikirannya, kenapa direbutkan? Baik para hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian kami tambahkan sedikit di ayat yang tambahannya ini 285. Wa amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Jadi Allah menyampaikan dalam firman-Nya di sini, beriman atau percaya Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW bima unzila ilaihi. Jadi Nabi Muhammad itu sudah tahu, sudah menyadari bahwasanya yang Allah tetapkan dirinya sebagai Rasul itu paham betul. Karena sebagai Rasul maka beliau berusaha untuk menjadi contoh dalam kesabarannya, dalam keteguhan imannya, menjadi contoh. Padahal Rasulullah dijamin masuk surga, dijamin keselamatannya dari siksa neraka. Tapi beliau kalau sholat tahajud, niku 1 rakaat surat Al-Baqarah habis, ditambah lagi surat apa nih namanya? Ali Imran. Ali Imran itu habis, sampai makmumnya itu menduga-duga. Nah, habis ini 1 juz selesai. Loh, kok lanjut? Al-Baqarah nih, habis ini juz 2 selesai. Loh, kok lanjut? Kayaknya Al-Baqarah selesai. Loh, kok lanjut? Nonton. Niku makmumnya tertegun-tegun, makanya meskipun 11 rakaat kaki beliau itu berubah. Orang Muslim umat Rasulullah 23 rakaat bahkan lebih itu terbengkak-bengkak. Kenapa? Karena banyak rukuk dan sujudnya, ada duduknya, sehingga terbengkak.
Makanya kemudian sholatnya Rasulullah itu lama. Tapi ada sahabat yang tidak kuat sholat lama seperti Rasulullah. Akhirnya apa yang dilakukan? Dilihat Rasulullah ini sholatnya 2 jam lebih, bahkan 3 jam untuk 11 rakaat. Kalau gitu saya tak sholat juga dalam waktu 2 jam atau 3 jam. Tapi karena tidak kuat berdiri, maka dibuatlah rakaatnya banyak sampai terhitung 23 rakaat. Siapa sahabat ini? Umar bin Sahabat Umar Khattab. bin Khattab. Jadi ini kok asal mulanya juga sholat kenapa berbanyak rakaat? Karena ingin mengikuti durasi sholat malamnya Rasulullah SAW. Baik para hadirin yang dirahmati Allah, barangkali sampai nanti. Mungkin sampai jam 4, mungkin apa kan? Nggih. Karena sudah jam 15 lebih 46. Ada angka 4-nya. Baik para hadirin yang dirahmati Allah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa melekat dan bisa kita amalkan lalu kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain supaya menjadi pohon yang berbuah, yang buahnya bisa dinikmati banyak umat. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni Allah Taala, diwafatkan dengan husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi